Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mabu yang hadir ini kalau saya hitung ratusan, tapi yang menjawab salam saya baru 40 orang. Saya tahu mungkin yang belum menjawab salam ini banyak Allah yang sariawan, sehingga tidak menjawab salam saya. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali semakin keras, maka saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali, saya doakan dugaya pulih dengan Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Siapa yang menjawab kedua kali, saya doakan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, maka saya doakan dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Yang lebih keras baterai amin itu berarti banyak Allah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibi da'awat, al-qailu fi mahkamil ayat al-bayyinat, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati tuan rumah, tadi saya bertanya ada berapa desa? Ada 2, Desa Bakti dan Otopade. Saya hormati kakanda saya, wakil anggota dewan, Pak Camat, Ibu Camat, mungkin kepala desa, semua kita, tokoh masyarakat, panitia, dan anak-anak kita tadi yang luar biasa tampil di depan kita tadi. Yang mohon maaf serta semua yang ada, yang saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Insya Allah kita semua yang datang ini adalah bagian daripada makna besar halal bihalal. Insya Allah kita semua Allah akan berikan kesehatan, umur panjang, dan insya Allah dipererat tali silaturahmi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah ala yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya melihat jam ini sudah 9:30. Sebelum saya melanjutkan ceramah, di mana-mana saya ceramah, hampir separuh Indonesia ini saya sudah ceramah kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu yang hanya menonton saya di TV, hanya melihat saya di YouTube, hanya mendengar siaran radio, hari ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu, saudara, kakak, sahabat saya semuanya. Saya mau bertanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini? Yang sebelah kanan ini dulu, baru yang sebelah kiri ini boleh. Yang kanan ini berapa lama saya ceramah? Oh, kalau 2 jam jangan setengah-setengah. 2 jam. Berapa jam? Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang poli 2 jam, tapi 2 jam itu setengah. 2 jam. Oke, aman. Yang kiri poli. Berapa lama ya? Ada poli 5. Yang bilang 5 jam ini DP kue dos ada 5. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama itu rupa-rupa kode dari jamaah. Kok tahu Ustaz? Saya tahu, saya ceramah di Jakarta disodorkan jadi imam. Saya ceramah di Surabaya, di Makassar, di Manado, di Palu, di mana-mana saya ceramah disodorkan jadi imam. Bahkan tadi saya sholat maghrib di sini, masjid besar di lapangan, saya di belakang. Mungkin jamaah melihat kayak saya kenal Ustaz ini. Akhirnya dipersilakan, Ustaz imam, saya imam. Dan jangankan imam, baca doa saja saya pernah coba. Baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Saya tes. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin
hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang, saya dengar aminnya orang, Masya Allah, amin, Masya Allah, aminnya bagus. Dia main, kenapa? Dia jawab, karena Ustadz Akmal tahu diri, rumah saya jauh, pulang tidak kemalaman. Saya ini Allah lapar Ustadz, saya pulang masih bisa makan. Kenapa? Karena Ustadz baca doanya pendek, tidak lama-lama. Tapi saya pernah baca doa ayah ibu, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Ini fakta. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Jangankan itu, ini kita bulan Ramadan baru kita lewati. Beberapa hari yang lalu, coba kita masuk di masjid tarawih 20. Yang pertama kita pasang apa? Telinganya. Apalagi di sini ada opa-opa, oma-oma yang dia pasang telinga. Bagaimana ini imam? Ketika imamnya mulai datang, langsung dia start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim. Thumma la tarawnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu tarawih 20, begitu cepatnya imam, begitu nadanya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagah ini imam mantap, tidis. Kalau boleh jangan ganti-ganti dia imam ayah. Dia terus saja imam ayah 30 hari kasar. Jangan ganti-ganti dia. Kenapa? Karena gagah dia speed 9. Modelo tendangan lo Messi Argentina. Karena yang ketawa kalau ini suka yang begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Ustadz Allah tahu. Karena Ustadz Allah suka yang begitu. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri. Di sini ada kakanda saya, wakil anggota dewan, ada ayah, ada ibu camat, semua kita yang ada, orang tua kita, bapak ibu, semua ada. Coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya ustaz, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren Al Khairat Palu, saya adalah murid dari Habib As-Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Habib As-Saggaf adalah cucu daripada guru tua, ulama besar. Saya adalah alumni pondok pesantren Al Khairat Palu. Bertahun-tahun saya di sana. Mentang-mentang saya dai nasional yang menjuarai dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan dari Gorontalo, saya mewakili menjadi juara 1 dai polisi se-Indonesia. Mentang-mentang saya juga qari, tiba-tiba saya baca tarawih 20 modelo kalam ilahi tadi. Bapak ibu dengar kalam ilahi? Bagus suara ibunda tadi? Bagus intonasinya? Bagus. Saya tadi menganggukkan kepala, luar biasa suara dan intonasi nadanya. Kenapa itu bagus? Karena ibu ustazah tadi tidak asal baca. Itu ada tangga nadanya. Kok ustaz tahu? Iya, saya juga qari. Itu ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau tarawih 20 rakaat, saya imam di masjid ini tadi saya isya, saya baca imam tarawih 20 modelo kalam ilahi tadi. Aduh, di belakang ada TCB, ada tioma, kolesterol, asam urat pomol. Siapa suruh undang saya di sini? Mulai saya gas. Allahu Akbar. Tarawih 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah. Kalau saya bismillahnya saja sudah begini, maka saya jamin orang tua, kakak, saudara saya mengatakan dalam hati, Masya Allah Ustaz Akmal Kapolsek Tapa, gagadaan nadanya, modelo nada ringtone Pak. Tapi kalau maaf Pak Ustaz, baru bismillah ente ini 1 jam. Percaya pada malam ini kita hadir begini banyak. Tapi ketika besok malam maka saya jamin 3 tiai otopade yang datang di sini. Yang lain ini so tidak datang dia, belum masuk di dalam, masih di luar begini, dia keker dulu. Kita imam botiba. Siapa imam ini Pak? Kamu ini.
bertanya-tanya. Siapa imam ini? Ustaz Akmal, Kapolsek Tapa. Ini nama lama dia ini. Tidak usah undang-undang dia ini. Tidak usah. Kisah ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kamu kolesterol. Di sini kita saling memaknai dan saling mengerti kita. Siapa yang mengajarkan saling mengerti kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa zuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada yang tanya saya, Ustaz, kalau saya tarawih itu 20 dan 8, mana yang benar Ustaz? Saya jawab, dua-duanya boleh. Rasulullah sholat tarawih atau witir sholat malam berapa rakaat? Bahkan istri Nabi mengatakan Rasulullah sholat malam sampai bengkak kaki Nabi. Berapa jumlahnya? 8 kah? 20 kah? Bahkan lebih dari itu, 200, 300 sampai 500 rakaat. Itu Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya karena hobi sholat. Kalau kita bengkak kaki bukan karena sholat, tapi karena apa? Karena kolesterol asam urat yang sudah turun sampai di kaki. Ada lagi yang bertanya saya, Ustaz, saya kalau sujud itu pakai tangan duluan, baru lutut, baru kepala saya. Dan saya juga Ustaz kalau mau sujud pakai lutut duluan, baru tangan, baru kepala. Mana yang benar? Saya sampaikan di dalam riwayat, ada sahabat yang melihat Rasulullah turun sujud pakai tangan dulu, baru lutut, baru kepalanya. Karena sahabat meriwayatkan apa yang dia lihat langsung dari Nabi. Kemudian ada sahabat lagi yang melihat Rasulullah sujud pakai lutut duluan, baru tangan, baru kepalanya. Jadi mana yang benar? Berarti dalam kesimpulannya dua-duanya boleh. Pakai tangan duluan, pakai lutut dulu, dua-duanya boleh. Bagaimana? Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tangan dulu, baru lutut, baru kepala. Kalau yang lain, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepala. Dua-duanya boleh, asal jangan NTP kepala yang duluan. Berarti basal toba kopro. Kalau orang tua saat ini pakai apa? Dia tidak mungkin pakai lutut, karena sudah ada gejala penyakit kolesterol asam uratnya. Maka dia turun pakai tangan. Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tangan dulu, baru lutut, baru kepala. Kira-kira begitu. Begitu. Berarti mati obati pengalaman. Kalau anak muda tidak pakai tangan, pakai lutut. Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lututnya kuat, baru tangan, baru kepala. Silakan kau pakai tangan atau lutut, asal jangan kau punya kepala. Berarti basal toba kopro. Di sini saya lihat dari sana ini banyak anak-anak muda kita, generasi muda anak-anak kita. Ajarkan mereka azan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus. Salawat alaihi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Ajarkan suara azan yang bagus, lantunan nada yang bagus akan mengundang orang yang datang. Tapi jangan kalau dia azan manggil orang kalah perang. Sudah subuh dia berazan. Assalamualaikum. Minta enggak. Ini kayak orang ajak perang. Baru kalau azan subuh itu harus sama-sama kuat.
As-salatu khairum minan naum. Jangan cuma DP naum yang kuat DP sholat kecil. As-salatu khairum minan naum. Wow, naum berarti apa arti li? Apa naum ini apa arti? Hah? Betul lu? Tidur. Jadi kalau DP sholat kecil, baru DP naum yang dikasih kuat, nanti orang badai kan, oke suruh tidur apa? Makanya kalau azan itu yang bagus. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Begitu. Ada Allah cerita itu kan? Dia azan 5 waktu, zuhur dia azan, asar dia azan, maghrib dia azan, isya subuh dia azan. Tidak ada yang datang. Akhirnya yang azan ini sok pusing DP kepala. Saya azan 5 waktu tidak ada yang datang. Akhirnya dia azan jam 10. Datang orang ramai. Panggil dia, "Woi, kiri kamu. Kenapa kau azan jam 10? Kamu ini ada kelainan." Apa dia jawab? Yang ada kelainan ini siapa? Saya atau bangun? Kita ada azan-azan kamari zuhur, tidak 3.30 tidak ada yang datang. Baru azan kamari asar, tidak ada pun yang datang. Lebih-lebih para polis subuh, tidak ada yang datang. Baru kita azan kamari jam 10, baru bilang kita gila. Jujur kita mau tanya, siapa yang sakit? Akhirnya yang marah itu pulang semua baik betul. Betul. Coba kalau kita azan kamari, tepat waktu 23 datang, datang. Nah itulah menjadi apa mana ini, kisah ini menjadi referensi kita. Maka kita ramaikan masjid ya. Kita datang ajarkan anak kita, sholatlah kamu sebelum engkau disolatkan. Saya tutup dengan satu pantun, ikan sepat, ikan lele. Ulangi, kalau saya bilang ikan lele, cakep. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ini mendapatkan gelar di Gorontalo yang tadi disebutkan oleh kakanda saya, ayah Otopade, dengan sebutan Uskom. Uskom ini nama saya dapat gelar di Gorontalo ini. Karena apa? Karena ada yang menjuluki saya itu dengan sebutan nama Uskom, atau dia balik lagi dengan Kompus. Taluda, Biluhu, Mananggu, Paguyaman, Wonosari, Bomotiga, Molas, Lioto, Botumoito, di mana-mana istilah saya dia balik-balik. Kadang dia bilang Uskom, kadang dia bilang Kompus. Suatu hari MC-nya itu saya panggil, "Ibu diam aja. Uskom Botiwolo, Kompus Polibotiwolo. Apa ini?" Dia bilang, "Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan." Oh dia. Kalau Kompus Polibotiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi Ustadz. Oh itu. Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama, semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan? Ustadznya atau polisi? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi polisi. Bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Di mana saya belajar? Saya adalah alumni pondok pesantren Al-Khairat Pusat Palu, angkatan 92. Sehingga itulah saya menjadi ustadz yang menjadi polisi. Bukan polisi baru jadi ustadz. Saya pernah ceramah hari 40. Begitu saya berdiri dengan pakai dinas, saya lupa ganti pakaian koko begini. Saya pakai dinas Bapak Ibu. Begitu saya naik ceramah, ada anak-anak kecil lari mendekati mamanya. Anak itu bertanya, "Mama, bukan ke Sambo ini?" Anak kecil saja tahu. Di sini saya membuka pemikiran kita bahwa tidak semua model ke Sambo. Tidak semua aparat polisi itu jelek, tidak. Mereka yang berbuat hal yang tidak baik adalah oknum saja, adalah segelintir orang. Namun yang berbuat baik masih banyak, mereka yang menyuarakan kebaikan, yang dirindukan oleh khalayak banyak. Sehingga itu doakan kita yang terus berbuat baik di dalam kebaikan. Doakan aparat Polri yang berbuat kebaikan agar istiqomah di jalan kebaikan. Amin. Siapa lagi mau foto bersama dengan wakil ketua Al-Ustadz Panitia?